Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berdi Ridho Pratama Saputra dengan NPM 21520047. Dan saya Rizky Dual Fandi, NPM 21520048. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Sistem Hidrolik dan Pneumatik, dan saya akan mempresentasikan jurnal dengan judul Perencanaan dan Pembuatan Mesin Pembuatan Briket dari Limbah Pertanian dengan Penggerak Hidrolik. Nah, di sini latar belakangnya, pengolahan limbah pertanian menjadi bahan bakar alternatif penting untuk mengurangi pencemaran dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Penggunaan briket merupakan solusi untuk memadatkan limbah seperti sekam padi, serbu kayu, dan limbah tebu menjadi bahan bakar yang efisien dan ramah lingkungan. Namun, mesin yang tersedia masih perlu dikembangkan agar lebih terjangkau dan cocok digunakan secara lokal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mendesain dan membangun mesin hidrolik yang sederhana dan efisien untuk pembuatan briket dari limbah pertanian. Tujuan dari penelitian ini yang pertama itu merancang dan memproduksi mesin hidrolik untuk pembuatan briket limbah pertanian, dan yang kedua itu menguji kualitas dan kekuatan briket yang dihasilkan, dan yang ketiga itu menghasilkan briket berenergi panas yang dapat digunakan secara domestik dan industri. Nah, subjek penelitian di sini bahan bakunya limbah pertanian seperti sekam padi, serbu gaji, ampas debu, dan yang kedua itu mesin hidrolik hasil perancangan dan fabrikasi. Nah, metode penelitian di sini perancangan dan pembuatan mesin dari komponen seperti dongkrak hidrolik, piston, dan silinder. Pembuatan campuran bahan dengan binder, perekat 10-40%. Pengujian sifat fisik dan mekanik briket, kepadatan, kekuatan, tekan, dan kelembapan. Nah, ini adalah contoh perencanaan alat hidrolik untuk sekam padi atau untuk pembuatan briket. Di sini ada rangkanya, di sini ada hidroliknya. Di sini ada 1 2 3 4 8. Ada banyak untuk mencetaknya. Nah, di sini adalah cara kerja mesin. Yang pertama itu penyalpuran bahan limbah pertanian, sekam padi, serbu, gergaji, ampas debu dicampur dengan bahan pengikat atau pati. Nah, kemudian diisi dan dikompres. Nah, campuran dimasukkan ke silinder, ditutup dan dikompres dengan dongkrak hidrolik selama 3-5 menit. Nah, yang terakhir itu pengeluaran dan pengeringan. Nah, setelah ditekan, briket basah dikeluarkan dan dikeringkan di bawah sinar matahari hingga kadar air 50%. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Berli. Pengukuran dalam penelitian. Dalam pengukuran dalam penelitian di sini ada 4. Yang pertama, pengukuran berat menggunakan timbangan. Terus yang kedua, volume dan kepadatan dihitung dari pengukuran langsung. Terus yang ketiga, kekuatan tekan diuji menggunakan mesin uji tekan hidrolik. Yang keempat, kadar uap volatil dihitung dengan oven dan furnace. Hasil penelitian ini, yang pertama, kualitas terbaik ditemukan pada blender 30% dan 40%. Yang kedua, rasio kompresi 1/2,5 hingga 1/3,2. Yang ketiga, kepadatan tertinggi dari serbuk gergaji 5,2 kg per meter. Yang keempat, kekuatan yang tertinggi dari serbuk gergaji 1, kN per meter. Di sini hasil pengujian rasio kompresi ampas tebu. Rasio kompresi tertinggi tercapai dengan serbuk gergaji 3,2/1 dan terendah
dengan sekam padi 2,2/1, konstruksi pengikat 30% dan 40% menghasilkan berikat terbaik. Hasil pengujian kepadatan curah dan kekuatan tekan. Kepadatan curah, serbuk gergaji memiliki kepadatan curah tertinggi 5,2 kg, sedangkan sekam padi terendah 2,5 kg. Rasio kompresi yang lebih tinggi menghasilkan kepadatan curah yang lebih tinggi. Kekuatan tekan, berikat serbu gergaji menunjukkan kekuatan tekan tertinggi 1/4 kN per meter, sementara sekam padi terendah 0,26 kN per meter. Kelebihan dan kekurangan dalam penelitian ini: kelebihannya, mesin mampu menghasilkan berikat berkualitas dari limbah pertanian. Yang kedua, data empiris mendukung pengaruh blender dan bahan baku. Terus kekurangannya, yang pertama, cakupan bahan terbatas, hanya 3 jenis limbah. Yang kedua, pengujian jangka panjang dan stabil belum dilakukan. Yang ketiga, variasi proses belum dieksplorasi secara lengkap. Kesimpulan dan saran: yang pertama, mesin ini efektif dan mampu menghasilkan berikat berkualitas. Yang kedua, perlu menguji lebih luas dan mengembang proses lebih mendalam. Nah, ini adalah yang terakhir adalah pertanyaan. Nah, untuk Mas Rizky, yang pertama itu apa alasan utama dipilihnya limbah pertanian sebagai bahan baku dalam pembuatan briket? Apa itu, Mas? Baik, saya akan menjawab dari Mas Berli. Limbah pertanian seperti sekam padi, jerami, tongkol jagung, dan serbuk gergaji tersedia melimpah dan sering kali tidak memanfaatkan secara optimal. Dengan diolah menjadi briket, limbah ini dapat menjadi sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi. Baik, Mas Berli. Terus pertanyaan yang kedua, apa parameter yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan mesin dalam proses pembakaran? Nah, izin menjawab untuk Mas Rizky. Di sini parameter utama itu yang dihitung itu yang pertama itu nilai kalori briket, terus lama waktu pembakaran, sama kadar abu, dan yang paling penting itu emisi gas buangnya dan stabilitas nyala apinya. Nah, itu parameter yang diukur, Mas. Untuk yang pertanyaan 3 itu bagaimana pengaruh tekanan hidrolik terhadap kualitas dan kerapatan briket yang dihasilkan? Baik, izin menanya dari Mas Berli. Semakin tinggi tekanan hidrolik, semakin padat dan kuat briket yang dihasilkan. Namun, tekanan berlebih bisa merusak cetakan atau komponen sistem. Pertanyaan yang keempat kepada Mas Berli, apakah mesin ini dapat dimodifikasi menjadi sistem otomatis? Apa tantanganmu utamanya? Mungkin tantangan pertama itu kan dari daripada penilaian ini kan secara manual ya, Mas. Nah, itu bisa dibikin otomatis. Nah, dengan penambahan sensor, terus kontrol otomatis PLC atau Arduino, dan sistem pengisian bahan baku otomatis. Nah, tantangannya adalah biaya tambahan dan kompleksitas sistem kontrolnya. Dimana itu kan hidroliknya kan manual, terus dikontrol secara langsung mau berapa tekanannya, tahannya berapa. Nah, itu bisa menggunakan Arduino. Nah,
Mungkin sekian presentasi dari saya dan Mas Rizky. Mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan dalam presentasi saya. Saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.